Segmen ketiga di Mari Teguh Golden Ways pada malam hari ini pemirsa, dan kini kita akan melihat hasil polling yang telah kami lakukan di studio. Dengan pertanyaan pada malam hari ini, manakah yang Anda pilih? A. Mengalir seperti air, B. Rezeki sudah ada yang mengatur, ataukah C. Hidup ini sementara? Dan hasilnya ternyata adalah A. 33%, B. 31%, C. 36%. Tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Hampir berimbang Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang super, banyak orang memilih hidup mengalir seperti air, rezeki sudah ada yang mengatur, dan hidup ini sementara. Ini yang saya maksud dengan meyakini, resikonya, meyakini hal-hal yang benar dengan cara yang salah. Yuk, benar bahwa hidup ini mengalir. Kalau tidak, bagaimana caranya? Hidup itu stagnan, mengalir. Karena meyakini hidup ini mengalir, membiarkan dirinya menolak dorongan turun. Dorongan turun untuk bolos bagi anak-anak yang masih sekolah, untuk mencoba obat bius. Masa mengalir bersama teman-temannya yang sudah rusak perilakunya? Menolak dorongan untuk turun, karena air itu mengalirnya ke bawah. Kita harus mempunyai high rise pump. Pompa yang mendorong air masuk ke lantai 156. Yaitu melalui kesungguhan untuk menolak yang tidak baik, kesungguhan untuk menguatkan pilihan-pilihan baik. So, mengalirlah seperti air, tapi pastikan Anda punya tenaga untuk naik. Kedua, rezeki sudah ada yang mengatur. Ini banyak digunakan oleh orang yang malas. Kan sudah ada yang ngatur. Percuma aku kerja keras, ada yang ngatur. Sahabat-sahabat saya yang super, rezeki memang diatur oleh Tuhan, tidak pada jumlahnya, tapi pada caranya. Tuhan tidak membatasi jumlahnya. Kalau caranya ini, you dapat sekian. Kalau caranya ini, you dapat sekian. Jadi jangan kecil hati mengenai jumlahnya. Bersemangatlah untuk memilih pilihan-pilihan upaya yang ukuran rezekinya besar. Sekarang saya tanya, apakah orang bisa menjadi orang kaya dengan keuntungan Rp25 per produk? Bisa kaya? Bisa, asal menjual 25 miliar batang per tahun. Coba. Jadi kalau begitu betul rezeki ada yang mengatur, bukan jumlahnya, tapi caranya. Satu lagi, hidup ini sementara, itu benar nggak? Sekarang saya mau tanya, yang kalau di wajah seperti ini kan dicurigai. Sekarang saya tanya, oke, dengan wajah jahil, betul nggak hidup itu sementara? Salah, hidup itu abadi. Yang sementara itu hidupnya badan, jiwa kita tidak mati. Yang kita takuti itu kematian badan. Jiwa itu hidup, itu sebabnya kenapa kita dilarang bunuh diri. Yang mati itu hanya badanmu, lalu jiwamu meneruskan perasaan yang sama saat bunuh diri sampai kapanpun. So, jangan anggap hidup ini sementara. 70 tahun keberadaan kita atau 85, insya Allah 95 itu memang sementara. Tetapi setelah itu kita melanjutkannya harus dalam jiwa yang tumanina. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan kepada Bapak, mohon berdiri Pak. Perkenalkan, nama saya Imam Mutakin dari Bandung. Dari Bandung. Yes. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai mimpi besar, tapi orang-orang di sekeliling kita tidak mempercayainya? Sekian, terima kasih. Ada tuh orang yang mengatakan kita sok tua. Ya, sok apa lagi? Sok tahu. Apa lagi? Sok pinter. Tahu nggak bahwa itu pujian? Pak, tolong berdiri di sini. Pak Budi, tolong berdiri di sebelahnya. Oke. Kalau berdua, sahabat saya ini bicara mengenai hal yang sama. Gitu, bicara mengenai hal yang sama.
bahwa kehidupan kita ini harus. Nah, yang dibilang sok tua yang mana? Yang dibicarakan sama loh ya. Tapi yang akan dituduh sok tua ini. Kalau ini sudah pantas. Seperti saya juga. Berarti orang yang impiannya besar tidak dipercaya, dikatakan sok pinter, sok tahu, itu pujian. Berarti yang kita katakan dan yang kita lakukan terlalu senior untuk usia kita sekarang. Jangan kecil hati. Saya itu berhenti dikatakan sok tua itu baru beberapa tahun terakhir. Bertahun-tahun karir saya berisi komentar orang lain yang mengatakan sok tahu, sok tua. Gitu. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya. Silakan sekali lagi angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya Dono dari Ciawi, Pak. Dari? Ciawi. Ciawi, yes, Ya. Pak. Jadi kadang-kadang kalau ada orang menderita, kita pengen diminta untuk empati kan, Pak. Ya. Kalau kita nggak empati, jadi dipikir tidak mengikuti penderitaan orang. Tapi kurang memotivasi dia jadinya, Pak. Betul. Bagaimana itu, Pak? Kalau ada anak, ini kebiasaan orang tua, ibu yang harus segera dihilangkan. Kalau anaknya jatuh, jangan pukul lantai. Iya toh, ini nakal lantainya. Lari kejedot meja, jeder gitu. Ini mejanya nakal. Itu nanti setelah besar menjadi anak orang dewasa yang menyalahkan lingkungan bukan dirinya. Jadi kalau begitu, hindarkan anak dari melihat selain dirinya yang bertanggung jawab bagi penderitaannya. Kedua, kalau anak datang mengeluh, jangan dilayani keluhannya. Karena itu membuat dia semakin terlibat dengan perasaan sedihnya. Kalau ada orang datang, aku baru kehilangan. Oh ya? Kehilangan apa? Motor, oh super sekali. Nanti, pertama kali dia marah ya. Pertama kali dia marah lalu kita bilang, sambil jaga jarak, jangan dekat-dekat. Oke? Lalu kita bilang, untuk setiap yang dikurangkan darimu, ada yang akan dilebihkan. Karena Tuhan Maha Adil. Kalau kamu sekarang dihilangkan motormu, maka kamu bekerja keras supaya bisa beli motor lagi. Nah, apa yang menjadikanmu demikian kecil hati bahwa kalau orang bekerja untuk naik motor, tidak jadi orang berrezeki baik yang bisa beli mobil? Ayo, kemampuan membeli mobil itu datang karena tadi kehilangan motor. Kalau tidak pernah kehilangan, tidak mikir tambah rezeki. Jangan ajak orang terlibat dalam penderitaannya. Maksudnya adalah jangan menghibur penderitaan orang untuk menjadikan dia menemukan kenikmatan dari penderitaannya. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita break sejenak Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Hiduplah dengan keadaan yang ada, lalu tumbuhlah